السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Ahibati fillah, saudara dan saudariku, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat berhati Roja Palembang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan buat kita semuanya bisa bermajlis kembali di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Jami'ul Falah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana kita menggapai kemenangan sebagaimana dengan namanya Al-Falah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani dan akhwati, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita dengan kitab Durusun min Al-Quran Al-Karim di fadilati Syekhul Allam Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Durusun min Al-Quran Al-Karim, pelajaran-pelajaran yang penting dari Al-Quran Al-Karim, sebuah karya yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Selanjutnya kita akan teruskan kajian kita dari tafsir 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, dan kemarin sudah kita bahas ayat yang pertama dan juga ayat selanjutnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika sudah kita jelaskan kemarin, isyarah menunjukkan sesuatu yang jauh. Kenapa pakai kata-kata dzalika bukan hadza? Ini didalalati ta'zimi wa ijlal, untuk penghormatan dan pengagungan kepada Al-Quran itu sendiri. La raiba fihi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ar-raib dalam bahasa Arab artinya asyak, keraguan-keraguan. Tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Sebagaimana juga Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran. Tidak ada cacat sedikit pun dalam Al-Quran. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam Al-Quran, baik dari awal ataupun di tengah ataupun di akhir dari Al-Quran, adalah semuanya firman Allah yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menjamin kesempurnaan, menjamin kemuliaan Al-Quran ini. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran ini berasal bukan dari Allah, berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti manusia akan menjumpai banyak perselisihan, kontradiksi dalam Al-Quran. Pasti. Tapi ternyata tidak ada sedikit pun kebatilan, tidak ada sedikit pun kekurangan dalam Al-Quran, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilun min hakimin hamid, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran diturunkan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Ini sifat tsaniyah del Quran. Sifat yang kedua, selain tidak ada keraguan, sifat yang pertama tadi, yang kedua hudan, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab atau itu Al-Quran, sifatnya tidak ada keraguan di dalamnya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, hudan, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan huda, petunjuk di sini maksudnya memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, jalan kebenaran, jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan di depan dalam surat Al-Fatihah, dalam pembahasan surat Al-Fatihah, hidayah itu ada dua, hidayah itu al-bayan wa tawjih wal irsyad wa dilalatu wa hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, hidayatul qulub. Hidayah yang pertama kita sebutkan, sudah kita jelaskan ini. Hidayatul dilalah, yaitu petunjuk yang berbentuk paparan, penjelasan tentang kebenaran. Seperti ini hidayah, berikan hidayah. Saya ingin berikan hidayah, penjelasan saja. Dan ini fungsi tugasnya para nabi dan rasul, dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya nabi dan rasul dalam dakwah, menjelaskan saja. Ini macam yang pertama. Yang kedua, dilalatul taufiq atau hidayatul taufiq wal qulub. Hidayah yang berwujud, hidayah taufiq, mendapatkan hidayah. Hidayah yang Allah tujukan untuk hati-hatinya manusia, untuk benar-benar hidayahnya masuk ke hati mereka, sehingga mereka menerima kebenaran tersebut dan komitmen dengannya. Dan ini hanya milik Allah yang punya. Hidayah yang satu ini tidak ada yang mampu memberikan kecuali hanya Allah. Sampai pun malaikat tidak mampu memberikannya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mampu memberikannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sudah kita jelaskan, ketika melihat paman yang tercinta Abu Talib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat dia cintai, dan sudah posisinya sebagai seorang ayah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga besarnya cintanya Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika melihat pamannya tidak mengikuti petunjuk beliau, tidak mendapatkan hidayah atau taufiq, Rasulullah SAW sedih. Pukulannya amat sangat berat buat beliau, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulullah SAW dalam sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah hati, hidayah taufik wahai Muhammad, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik, hidayah hati ini untuk menerima kebenaran ini kepada siapa saja yang dikehendakinya. Al-muttaqun, hudan lil muttaqin. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun ini jamak, plural ya. Plural ya bahasa Inggrisnya. Lawan katanya plural singular. Plural itu bentuknya banyak, jamak. Muttaqun itu banyak, enggak cuma satu. Kok satu bentuk tunggalnya muttaqun, muttaqin, muttaqin atau al-muttaqi. Jamu muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa, orang yang bersifat dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Apa itu takwa ya ikhwan? Masya Allah.
Para ulama berselisih. Para ulama bukan berselisih, berbeda-beda memberikan pengertian tentang takwa dengan penjabaran, dengan makna yang amat sangat banyak. Tidak bisa Anda sebutkan di sini, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala juga tidak banyak menyebutkan pendapat para ulama dalam memberikan makna arti takwa. Banyak ya. Takwa, beliau menjelaskan di antara penjelasannya para ulama dan juga apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab ini, an taj'ala bainaka wa baina ghadabillahi wa 'adzabihi wiqayatan. An taj'ala bainaka wa baina ghadabillahi wa 'adzabihi wiqayatan taqika minhu. Engkau menjadikan, engkau membuat sesuatu yang bisa menghalangi dirimu dengan azab Allah dan murka Allah. Ini namanya takwa. Engkau membuat perlindungan yang bisa melindungi dirimu dari azab Allah dan murkanya Allah. Ini artinya takwa. Bagaimana penerapannya? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan perintahnya Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhi larangan Nabi kita Mustafa wa Rasulul Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang yang bisa menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Sebagian para ulama seperti Talib bin Habib rahimahullah ta'ala. Talib bin Habib ini seorang tabi'in. Allah ta'ala alam, beliau muridnya Abdullah bin Mas'ud. Tinggalnya di Kufah, di Irak. Talib bin Habib seorang tabi'in, alim, zahid, alim, wari', seorang ulama tabi'in yang terkenal di zamannya. Terkenal akan kewara'annya, terkenal akan zuhudnya, terkenal akan kuatnya dalam beribadah. Muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jangan heran dengan Talib bin Habib, karena beliau adalah muridnya seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud termasuk dari penduduk surga. Muridnya Talib bin Habib, beliau pernah menjelaskan tentang makna taqwa. Taqwa Allah an ta'mal bi ta'ati min Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Namanya takwa itu engkau beramal dengan amal ketaatan, dengan amal saleh, dan engkau beramal amal saleh tersebut dengan menggunakan cahaya dan petunjuk dari Allah. Bukan sembarangan, bukan asal kita beramal saleh, tapi pakai petunjuk. Dan engkau mengerjakan itu semuanya karena Allah, tarju thawab Allah, dan juga mengharap pahala dari Allah. Kemudian beliau lanjutkan, wa anta turka maksiat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Kau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah dengan menggunakan petunjuknya Allah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dengan dasar ilmu maksudnya, bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan orang berijtihad, ini haram ya, anak gak makan daging ikan kok, buat nafsunya muncak.
Ana nggak makan daging kambing, apa itu? Daging merah itu bahaya. Syahwat kita kuat. Enggak, ini orang sufi seperti itu. Orang sufi jangan diikut-ikuti. Ana jadi mengharamkan sesuatu atau mengharamkan untuk dirinya terhadap sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan berlandaskan keinginan atau dengan hawa nafsu dia sendiri, dengan kebodohan dia sendiri. Tidak, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, larangannya Rasulullah SAW dengan menggunakan ilmu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kok ini benar-benar larangan, bukan asal ide ijtihad dari diri kita. Tidak, benar-benar itu larangan dan kita meninggalkannya karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mertua, bukan pula karena menantu, bukan pula karena baru nikah dia dibilangi soleh ada istri di situ. Tidak, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan malu karena ada ustaz, malu ada gurunya, malu karena ada orang tua, tetangganya, segala macam. Tidak. Dan kita meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut akan azabnya Allah, ya ikhwan. Ini penting sekali, azabnya Allah, sehingga senantiasa terniat dalam hati kita, terbetik dalam hati kita, teringat terus tentang alam akhirat, hari pembalasan. Mau berbuat maksiat, astagfirullahaladzim, Allah melihat siksanya pedih. Nabbi' ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi wal azabi alim. Sampaikan ke hambaku, sampaikan kepada hambaku wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun lagi maha penyayang, mengampuni segala dosa. Dan aku sayang kepada hamba-hambaku. Tapi juga sampaikan kepada mereka kalau azabku ini juga azab yang sangat pedih. Azabul alim. Azabku juga pedih. Nah, disinilah akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang menggabungkan antara roja wal khauf, menggabungkan antara pengharapan dengan rasa takut. Enggak mengharap aja, enggak juga takut aja, enggak. Harap cemas. Harap apa? Cemas. Masya Allah. Ya kawan, ini pengertian yang dipilih oleh Syekh Saleh Fauzan. Pengertian dari Tauq bin Habib ini banyak dipilih oleh para ulama, di antaranya Syekhuna, Syekh kita yang kita pelajari kitab beliau sekarang ini, yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Intinya, alhasil kita jadikan antara diri kita buat penghalang, benteng yang kuat yang bisa menghalangi kita dari azabnya Allah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan amal saleh, dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan dari yang diajukan oleh Syekh, kenapa hanya orang yang bertakwa saja yang disebutkan di sini? Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Padahal di sana ada ayat dalam surat Al-Baqarah 185 bunyinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Masalah puasa ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan, bulan diturunkannya di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bagaimana ini menggabungkan dua ayat ini? Hudan lil muttaqin,
di sini hudan linnas. Nah, hudan linnas maksudnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, menjelaskan kepada umat manusia mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bisa mengarahkan kita ke surganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka dan murkanya Allah. Dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang mendapatkan manfaat dari penjelasan itu. Makanya orang yang ingin mendapatkan manfaat, ya ikhwan, kalau antum ingin benar-benar mencari manfaat, mencari petunjuk, ada sumbernya di Al-Quran. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu, ingin taliban lil huda, man qara'a al-Qur'ana taliban lil huda wajadah. Syekhul Islam mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran untuk mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan. Tapi karena banyak orang yang baca Al-Quran ini niatnya macam-macam. Sudah saya jelaskan kemarin. Kebanyakan orang munafik dari kalangan umatnya sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para qurra, para ahli pembaca Al-Quran, hafid Al-Quran, yang menguasai Al-Quran. Jadi di antara manusia ada yang mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang tidak mendapatkan manfaat. Dalam surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Kenapa dikhususkan hanya orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah? Maksudnya karena mereka orang yang intafa'u, benar-benar mengambil faedah, manfaat, dan mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut. Jadi di antara manusia ini tadi kan ada semuanya dengar, bahkan semuanya paham. Cuman mau menerima atau enggak menerima, mau ngambil atau enggak mengambil, mau menerima atau menolak, ini macam-macam. Makanya yang menerima dan tidak menolak, sami'na wa ata'na, benar-benar mengambil petunjuk Al-Quran, hanya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya begitu. Jadi sifatnya orang yang beriman, sifatnya orang yang bertakwa, itu disampaikan satu hadis yang sahih. Sami'na wa ata'na. Enggak peduli itu perintah atau larangan, diambil benar-benar, dipahami. Perintah dia laksanakan, larangan dia tinggalkan. Enggak peduli itu hadis-hadis ahad atau hadis mutawatir, enggak peduli selama hadis itu hadis yang sahih, dengan sanad yang sahih sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa para rawi yang meriwayatkan hadis itu semuanya para rawi yang thiqat, terpercaya, dan tidak ada cacat dalam matan atau rawi hadis tersebut, maka hadisnya hadis yang sahih. Wala syuhud, dan juga tidak menyelisihi nas Al-Quran atau nas hadis yang lebih sahih lagi. Jelas ini hadis yang sahih, patut kita ambil meskipun perawinya tidak banyak, alias hadis ahad. Ini orang yang beriman, ini sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga ya ikhwan, ketika Al-Quran dipaparkan, Al-Quran disampaikan, yang hanya bisa mengambil petunjuk hanya orang-orang yang bertakwa. Adapun sisanya yang enggak mengambil petunjuk Al-Quran, ya sudah tegak bukti kebenaran atas mereka. Tidak ada lagi udzur bagi mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Tidak ada lagi udzur, karena Al-Quran sudah dipaparkan, sudah dijelaskan. Al-Quran sudah sampai kepada mereka.
qad qamat alaihimul hujjah. Ini sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan sendiri enggak memberikan udzur kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Muhammad, tidak memberikan udzur bahkan kepada orang-orang yang berbuat syirik dengan kebodohan mereka. Karena apa? Al-Quran sudah sampai kepada mereka. Karena mereka nggak mau melajari kajian taklim banyak, nggak mau melajari, nggak mau mendengarkan kajian di radio, masya di media sosial, di TV, masya Allah, di mana saja, bahkan majalah, bahkan buletin tersebar di mana-mana. Tapi nggak mau baca, nggak mau ngambil faedah. Ini bahaya, akhi. Orang-orang seperti ini bahaya. Orang-orang seperti ini bisa dikatakan al-mu'rid, i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, nggak mau mempelajari dan nggak mau mengamalkan. Ini orang-orang yang mu'rid. Ini termasuk dari naudzubillah min dzalik, perbuatan yang amat sangat keji dan mungkar, bahkan dekat kepada kekufuran. Dekat kepada kekufuran. Bahkan di antara bentuk kekufuran, macam-macam kekufuran, di antaranya i'rad, berpaling dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau belajar, enggak mau juga mengamalkan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita bisa bermajelis seperti ini, bisa mengkaji kitabnya para ulama, menuntut ilmu untuk mencari hidayah, untuk kebahagiaan dan keselamatan kita dunia dan akhirat, untuk kita beramal agar supaya kita itu bisa beribadah dengan baik kepada Allah, baik dengan menuntut ilmu syar'i. Tidak bisa, akhi, tidak bisa kita ini kok sampai tenang hati kita, istiqomah tinggi kalau tanpa belajar. Tidak mungkin bisa, harus belajar karena petunjuk ini harus dipelajari. Nah, selanjutnya macam-macam manusia dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menerima hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya bahkan disampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, fungsi atau sifatnya Al-Quran hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk di sini ternyata manusia dalam menghadapi petunjuk Al-Quran, dalam merespon hidayatul Quran, hidayah yang dibawa oleh Al-Quran ini bermacam-macam manusia. Dan ini ada 3 macam manusia ketika berhadapan, ketika merespon. Dalam hal merespon petunjuk Al-Quran ada 3 macam. Dan ini ya ikhwani barakallahu fikum disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. 3 manusia ini, 3 macam manusia ini disebutkan dalam 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Yang pertama ya ikhwani, bagian yang pertama atau macam orang yang pertama, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran lahir dan batin. Beriman maksudnya beriman ya menerima dan mengikuti petunjuknya, taat dan patuh pada peraturannya dan hukum-hukumnya, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Lahir dan batin, inilah orang-orang yang beriman, inilah orang-orang yang bertakwa. Larangan dan perintahnya benar-benar dijaga. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Lahir dan batin. Yang kedua, alladzina kafaru bihi zahiran wa batinan, yang kufur kepada Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Al-Quran, kufur terhadap petunjuk Al-Quran lahir dan batin. Orang kafir original, asli.
Dia tampakkan kekufurannya itu dia tampakkan. Tidak takut dengan siapapun. Lahir dan batin. Bahkan dia bangga jadi orang kafir. Astagfirullah. Yang ketiga, kalau menghadapi orang yang kedua ini enak, jelas kok. Musuh Islam, orang kafir, keluar dari agama kita, jelas. Kita harus bersikap bagaimana? Dia orang kafir, enak menyikapinya. Kita bersikapnya itu enak. Yang ketiga ini agak repot. Yang ketiga, yang dia beriman dari segi zahirnya. Tolong perhatikan ini akhir. Yang ketiga, dia beriman dari segi apa? Zahirnya. Zahirnya beriman. Tapi dia kufur. Dalam hatinya dia mengingkari dan kufur. Kufur dalam batinnya. Hatinya itu amat sangat benci dalam Islam, kepada Islam. Ingkar kepada Al-Quran. Benci kepada Al-Quran dan petunjuk Al-Quran. A'udzubillahi min dzalik. Berpaling dari hati. Dia tampakkan keislaman dan keimanan dalam zahir fisiknya, tapi dia kufur dalam hatinya. Dia kufur, dia kafir terhadap syariat agama Islam, terhadap Allah dan Rasulnya, dan petunjuk Al-Quran dalam hatinya. Dia tutup-tutupi. Ini namanya apa? Munafik. Ini yang agak repot. Nah, Allah menurunkan atau Allah menjelaskan sifat orang yang beriman lahir dan batin terhadap Al-Quran dan terhadap petunjuk Al-Quran. Ada 3 ayat. Dari 20 itu 3 ayat saja. Ketika Allah menceritakan, Allah berbicara menjelaskan sifat-sifatnya orang yang beriman kepada Al-Quran, yang muttaqun pada Al-Quran, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman lahir dan batin kepada petunjuk Al-Qur'an. Itu 3 ayat dari surat Al-Baqarah ini. Ketika bicara tentang orang kafir, orang yang kafir lahir dan batin, cuma 2 ayat saja. Enggak berbahaya banget. Tidak perlu banyak-banyak. Jelas kok mereka. 2 ayat saja. Sisanya dari 20 ayat ini, sisanya kurang lebih ada 13 ayat. Sisanya berbicara tentang orang-orang munafik, musuh dalam selimut. Ini yang amat sangat berbahaya. Ini amat sangat berbahaya. Sifat orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan 3 ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah sampai di sini. Sifat yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Kita jelaskan. Orang yang bertakwa itu sifat yang pertama disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ketiga, yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Mempercayainya. Mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan segala apa yang diberitakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang gaib, yang belum pernah dia lihat, dan tidak pernah dia lihat. Kan tapi orang ini mempercayainya, meyakininya akan keberadaannya ada. Cukup bagi orang yang bertakwa kepercayaan itu dibangun di atas landasan karena ada dalilnya. Karena ada apa? Dalilnya disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan disampaikan oleh siapa? Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya'jud wal Ma'jud ada disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi dan juga surat yang lainnya. Turunnya Isa bin Maryam disampaikan dalam hadis yang sahih, diterima semuanya. Segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari berita-berita tentang gaib diterima semuanya. Intinya kalau ada dalilnya sami'na wa ata'na. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sambil nunggu adzan Isya. Bagi yang mau wudu, tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hibatillah, hari ini tanggal 27 Dzulhijjah, bahkan sudah masuk tanggal 28 Dzulhijjah karena sudah matahari sudah tenggelam sore tadi. Dengan tenggelamnya matahari berarti bergantinya hari. Itu kalau bulan Qamariyah, nah bukan Masehi, Hijriyah, bukan bulan-bulan Syamsiyah. Ini adalah bulan terakhir dari tahun 1440 Hijriyah. Ini adalah bulan terakhir dalam hitungan hari, 1 hari atau 2 hari lagi berarti sudah berganti tahun 1441 Hijriah. 1 tahun berlalu dari hadapan kita. Hendaknya nakif waqfatul muhasabah, sebagaimana perkataan para ulama. Hendaknya ya kita muhasabah itu enggak cuma nunggu akhir tahun, dan tiap hari kita muhasabah. Tapi maksud saya apa? Setahun berlalu ini dari umur kita, berkurang dari umur kita, bukan bertambah, berkurang umur kita. Semakin dekat kita dengan kematian, hendaknya kita harus cerdas, semakin cerdas, semakin pandai dalam memperhitungkan diri, menimbang diri, introspeksi diri, mengoreksi diri. Itu setahun berlalu, apa yang sudah kita dapatkan dari urusan agama kita, kemajuan apa yang sudah kita dapatkan dari ibadah dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemajuan apa yang kita peroleh di tahun ini dari segi ilmu syar'i, dari segi ibadah, akhlak, muamalah kita,
ibadah kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, di mana akhlak dan budi pekerti kita ada perubahan dalam 1 tahun ini. Ini yang banyak tahu, yang jelas yang banyak tahu adalah antum. Dan Allah Maha tahu tentang perihal antum daripada diri antum ke diri antum. Ittaqillah ya anfusikum. Takutlah pada Allah pada diri kita masing-masing. Hada muhim jiddan, penting kita memperhitungkan seperti itu. Kalau kita cerdas dari dini, suka memperhitungkan diri di dunia ini, insya Allah semoga itu memberikan keringanan kita nanti ketika dihisab di hari kiamat. Yang sudah tidak ada lagi kezaliman pada hari itu. Sudah tidak ada lagi amal pada hari itu. Sudah tidak ada lagi namanya tolong bantu saya, ringankan beban saya. Tidak. Dan yaumaidin yaftadi, setiap orang itu bahkan pada hari kiamat nanti pengen dia tebus dirinya, meskipun mengorbankan anak dan istrinya, bapak dan ibunya, semuanya, teman-temannya, semua kabindahnya, biar mati semuanya, yang penting aku selamat. Pengennya begitu. Yaumaidin yaftadi yaumaidin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'mi, dalam surat Al-Ma'arij. Kalla inna lawa nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Antum kok mengajar Ma'arij ini, masya Allah, merinding. Tidak ada lagi tebus menebus, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi kamu berbuat kamu bertanggung jawab, kamu berbuat baik kamu akan dapatkan ganjarannya, kamu berbuat keburukan kamu akan dapat keburukannya. Tidak ada kezaliman hari ini. Sebelum ini kita alami, hari-hari kita hendaknya senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Semoga itu menjadi peringan beban kita nanti di hari kiamat. Allah musta'an. Al-ghaib, kita lanjutkan dari kita durusan min Al-Quran Al-Karim. Yang dimaksud dengan ghaib, barang ghaib, apa itu? Kata Syekh hafizahullah ta'ala wa jazakallahu khairan, Syekh Saleh, kullu ma ghaba 'anil nas, segala sesuatu yang tidak tampak bagi manusia dan tidak dia saksikan dari urusan-urusan, dari kejadian-kejadian yang telah lampau, dan dari urusan-urusan perkara-perkara yang akan datang tapi belum terjadi dan dia belum melihatnya, dan juga segala sesuatu dari alam-alam yang lain yang tidak bisa dia lihat, cuma diberitakan saja oleh Allah. Berita yang lampau seperti adanya kaum Ad, kaum Samud, negeri Madian, ada kaum Saba, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah ketemu Nabi Ibrahim, akhi? Belum kan? Ini kejadian yang telah lampau. Pernah ketemu dengan ibunda Sarah dan Hajar? Belum pernah ketemu, tapi diberitakan dalam Al-Quran, disampaikan dalam hadis yang sahih. Kita percaya ada kaum Saba, negeri Saba, bahkan menjadi surat dalam Al-Quran. Itu sekarang di daerah Ma'rib, Saddul Ma'rib, bendungan Ma'rib itu, di dekat Hadramaut, dekat dengan Hadramaut, negeri Yaman di sana. Masih ada bendungannya sampai sekarang, masih ada sisa-sisa bendungannya. Saddul Ma'rib yang terkenal itu.
yang bendungan itu kanan dan kirinya dulu, di bendungan itu kanan dan kirinya adalah penuh dengan Masya Allah kebun buah-buahan, segala macam buah-buahan ada, rindang pohonnya, lebat buahnya, sampai ada disebutkan dalam tafsir orang kalau masuk kebun itu bawa ranjang di atas kepalanya, keluar dari kebun sudah penuh, tidak usah metik. Betul itu sahih ya ikhwan. Disebut dengan kitab tafsir saking rendah, tapi Allah binasakan semuanya. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, dan yang tersisa adalah sisa-sisa kehidupan mereka. Jadi kaca penggolo katanya, dia jadi pelajaran buat kita yang hidup setelah mereka. Allah binasakan, Allah hancurkan. Karena apa? Karena dosa. Ini semuanya adalah hal yang baik. Dan Allah ceritakan, abadikan kisahnya dalam Al-Quran, kita percayai. Meskipun kita tidak menyaksikan kehidupan mereka. Yang belum terjadi dan akan terjadi. Seperti datangnya Dajjal di akhir zaman. Sebelumnya akan ditaklukkannya Romawi. Romawi ikhwan. Ferrari ikhwan. Ferrari. Sumbernya Ferrari. Mobil-mobil kelas, high class Eropa, mobil-mobil Eropa yang jadi kebanggaan orang-orang di luar sana. Nanti tidak ada yang punya di sini. Akan kita taklukkan. Untuk lihat sendiri orang-orang Eropa, orang-orang Roma gitu, akan ditaklukkan kaum muslimin. Tapi tidak tahu siapa yang akan menaklukkan. Tapi kelihatannya bukan kita. Kita berharap kalau tidak kita, anak-anak kita atau cucu-cucu kita, asalkan kita sebagai orang tuanya jadi orang tua yang saleh, jangan menaklukkan Romawi. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awal, Konstantinia Amrumiyah? Wahai Rasulullah, duhai Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, mana yang pertama kali akan ditaklukkan? Konstantinopel atau Romawi? Bal Konstantinia tuftah awwalan. Konstantinopel akan ditaklukkan duluan. Istanbul, Konstantinia itu Istanbul kan. Bahkan Konstantinopel akan kita taklukkan, akan ditaklukkan kaum muslimin terlebih dahulu, baru Romawi. Konstantinia ditaklukkan pada zamannya Daulah Utsmaniyah di tangannya Muhammad Al-Fatih. Umurnya pada waktu itu 24 tahun atau 25 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak sekarang umur 24 nongkrong di PS itu. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, sore-sore yang jejer sepeda motor ninja, tongkrong, stream bawa Coca-Cola. Kadang-kadang bukan Coca-Cola, tempatnya aja Coca-Cola. Sebagaimana ada grup-grup bukan grup, mereka juga punya grup. Allah Ustaz, Muhammad Al-Fatih 24 tahun menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah SAW mengatakan, wala ni'mal amiru amiru, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang
kaum muslimin pada waktu itu yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Luar biasa. Sudah berlalu. Kita nggak dapat jatah yang ini. Tapi masih ada kesempatan untuk menaklukkan Romawi yang memproduksi Ferrari terakhir. Akan ditaklukkan kaum muslimin cepat atau lambat, dan kita yakin meskipun ini perkara yang gaib, kita tidak tahu kapan terjadinya. Akan turunnya Isa bin Maryam yang akan menghukumi manusia semuanya, menghancurkan salib-salib, membunuh, membinasakan seluruh binatang yang namanya babi, dihancurkan, salib dibinasakan, dimusnahkannya namanya babi pada zamannya Isa bin Maryam, dan menghukumi orang-orang Nasrani, dan memerangi mereka kalau tidak beriman kepada Isa bin Maryam. Dan tidak lagi ada tawar-menawar, bayar jizyah, tidak menerima jizyah. Isa bin Maryam di akhir zaman tidak menerima jizyah, adanya ente masuk Islam atau akan perang. Kita harus imani meskipun belum terjadi. Ini juga hal yang lain. Alam-alam yang lain, maksudnya alam jin, alam malaikat yang kita tidak melihatnya, dan itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ada, harus kita imani. Tapi anehnya ada orang yang mengingkari, tidak ada jin, tidak ada itu namanya jin. Astagfirullah, ini kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulnya memberitahukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perkara keimanan tentang alam gaib, yang pertama kali yang harus kita imani adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak melihatnya Subhanahu wa taala di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, sampai baginda Mustafa Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj diturunkannya syariat apa? Isra Mi'raj itu tahu kan? Isra Mi'raj bukan penyelenggaraan perayaan Isra Mi'raj, kisahnya Rasulullah SAW ketika diisrakan di perjalanan malam hari, kemudian diangkat ke langit dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, untuk menerima wahyu perintah salat. Rasulullah SAW berhadapan langsung dengan Allah, cuma tidak melihat. Rasulullah SAW mengatakan nurun an'ara ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Aisyah Rasulullah SAW menjawab, nurun an'ara, cahaya wahai Aisyah, cahaya, aku tidak bisa melihatnya. Cahaya ditutupi cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin aku melihatnya. Dari sini menjadi dalil ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah beristinbat kalau Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah dilihat di dunia. Baru nanti di hari kiamat Allah akan buka tabir penutup wajahnya di hari kiamat dan disaksikan oleh para penduduk surga. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah rezeki bisa melihat wajahnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga orang-orang yang mengingkari katanya Allah tidak punya sifat wajah, semoga mereka tidak akan pernah melihat wajahnya Allah selama-lamanya sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, bahkan seperti orang-orang Asy'ariyah, Ghulatul Asy'ariyah, yang mengingkari Allah tidak memiliki wajah. Astagfirullah.
disebutkan dalam Al-Quran, wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam surat Al-Qiyamah. Harus kita imani meskipun kita tidak bisa melihatnya subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam coba-coba minta, Masya Allah, Allah Akbar. Musa Masya Allah alaihi salam, luar biasa. Musa ini juga mendapatkan wahyu langsung tanpa perantara dari Allah, karena Musa tahu bahwasanya di hadapannya adalah Rabbnya Azza wa Jalla, Tuhannya. Masya Allah. Coba nanti buka dalam Al-Quran ya. Obrolan Musa alaihi salam dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dia minta apa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, nampakkanlah wajahmu biar aku bisa melihat. Subhanallah ya. Yasta'nis jiddan. Dia nyaman sekali rasanya ngobrol dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, "Fama tilka biyaminika ya Musa?" Dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha. Obrolan ini sebagian dari awal surat Thaha. Apa itu di tangan kanan wahai Musa? Tangan kanannya ada apa? Megang apa Musa? Tongkat. Iya, asal ya. Sebenarnya kan jawabannya tongkat, selesai kan? Tapi Musa nggak berhenti. Iya, saya. Tahu dijelaskan. Ini tongkatku yang biasa aku gunakan untuk ya jalan, bantu aku jalan, dan kadang-kadang aku gunakan untuk mengembalakan kambing ya Allah. Masya Allah. Allah nggak butuh penjelasan kayak gini. Tapi Musa pengennya lama-lama ngobrol dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum itu kalau sholat itu berhadapan dengan Allah. Antum berkomunikasi langsung dengan Allah ketika sholat, ketika sujud. Ya Allah, sholat kok cepet-cepet gitu. Antum itu berhadapan dengan siapa? Lihat nih Musa. Pengennya tidak mau bisa. Pengennya nggak berhenti obrolan itu. Dia lama-lamain jawabannya yang nggak penting-penting dia jelasin semuanya. Padahal Allah nggak butuh penjelasan itu. Allah dah tahu untuk apa itu fungsinya tongkat. Tahu, cuma Allah tanya apa itu di tangan tongkatnya. Habis itu diperintahkan oleh Allah. Coba lemparkan. Akhirnya Allah jadikan apa? Hiya hayyatun tas'a. Ular yang besar. Subhanallah. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dan juga yang patut kita imani dari Allah Azza wa Jalla, kita mengimani akan nama-namanya yang maha indah, nama-namanya yang di puncak keindahan, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Karena itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah memiliki nama dan sifat, dan kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama dan sifatnya, meskipun kita tidak melihatnya. Nah, orang yang beriman imani Allah Subhanahu wa ta'ala apa adanya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diimani apa adanya. Allah punya nama, diimani dengan sebenar-benar keimanan apa adanya. Allah memiliki nama yang sempurna, nama yang indah, sifat yang di puncak kesempurnaan, tidak seperti sifatnya makhluk, dan tidak ditakwil sana, takwil sini, dirubah-rubah, diganti maknanya, diingkari, tidak, diimani apa adanya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Orang yang beriman mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah, makhluknya Allah. Wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatin lil muqinin, di bumi ini,
Di langit dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran kekuasaannya Allah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda keagungan Allah kalau antum mentadaburinya di langit dan di bumi. Wa fi anfusikum. Subhanallah. Allah ingatkan yang jauh-jauh dulu, langit dan bumi. Habis itu wa fi anfusikum. Dan pada dirimu. Dan pada dirimu itu wahai manusia ada tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun? Tidaklah engkau melihatnya? Tidaklah engkau memfikirkannya? Ini pertanyaan tapi tujuannya mengingkari. Kenapa kamu gak beriman wahai manusia? Dalam tubuhmu itu loh ada keesaan Allah, ada tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda kalau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Subhanallah. Anak coba yang di sini mungkin ada Pak Dokter di sini. Ini ada dokter di sini, ada dokter. Di majelis ini memang ada dokter. Saya tahu. Subhanallah. Coba tanyakan dokter saraf. Dalam mata ini berapa saraf? Satu saraf aja yang tidak berfungsi atau bermasalah, pengaruhnya luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Jantung ini berdetak tuh dalam sehari itu berapa kali? Dihitung oleh para ahli medis berapa kali? Dan sekian menit aja kalau dia berhenti, wallah bahaya. Mau bukti? Kejadian AirAsia yang jatuh. AirAsia atau AirAsia ini ke Singapura ini ya. Semuanya mati. Yang jelas orang-orang yang negara-negara tetangga datang ingin bantu untuk mencari korban dan mengentaskan korban dari dasar laut. Lihat kondisi lautnya mundur semua. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani turun. Yang turun Kopasanda, Masya Allah. Komando pasukan khususnya Marinir Angkatan Laut TNI kita. Orang dari Maluku kalau nggak salah ya. 2 yang turun ke bawah itu kehabisan oksigen. Jadi naik ke atas itu ganti-gantian sama temannya berdua itu. Karena oksigen temannya habis. Itu aja bermasalah, masuk rumah sakit berbulan-bulan. Gantian aja. Padahal masih bisa bernafas. Bermasalah. Masuk sudah air ke dalam paru-paru. Begitu mahalnya ini anggota organ tubuh kita yang satu ini. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum. Afala tubsirun. Pada dirimu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Dan Allah berikan kepada antum itu gratis. Mata bisa melihat dengan baik. Jari jemari bisa kita gerakkan dengan baik. Coba kalau jari jemari ini enggak ada ruas jari. Gini. Enggak bisa digerakkan. Enggak bisa bekerja kita. Antum enggak bisa geser kanan, geser kiri. Enggak bisa tahu tul, til, tul ke atas, enggak bisa. Enggak bisa. Dengan luwesnya kalau sudah main ini enggak bisa nge-game. Walayauzubillah. Na'udzubillahi min game. Na'udzubillah ya Allah. Na'udzubillah ya Allah. Semoga anak saya dijauhkan dari namanya game. Na'udzubillah. Sudah banyak korban yang game ini dari anak-anak kita.
Jangan bapak-bapak mati mungkin. Kok jemaah di sini kok masih mungkin, ya Allah. Ya Allah. Dengan mentadaburi alam ini, ada ikhwah suka panjat tebing, bukan panjat tebing, tak ada manfaatnya panjat tebing. Apa? Naik gunung. Naik gunung di mana? Di sini. Yang ada ya naik apa? Ketek nyebrang Sungai Musi. Itu bagus sebenarnya. Apa itu olahraga ke gunung. Tapi tujuannya tolong diperbaiki niatnya untuk tadabbur alam. Masya Allah, melihat keindahan, keelokan, kecantikan makhluk Allah, keindahan makhluk Allah, ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, subhanallah, binatang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, karena itu dengan tadabbur alam, dengan safar untuk keluar Palembang atau ke pulau lain untuk bisa melihat akan keistimewaan pulau tersebut. Dari situ antum bisa memahami betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indah ya ternyata Kalimantan. Bagus ya ternyata Sulawesi. Masya Allah, Sungai Musi itu udah habis-habis airnya. Tapi kok Palembang kekeringannya gak ada air. Padahal sungainya gak pernah habis. Nah, Saudi itu tidak ada sungai, tapi tidak ada ceritanya kekurangan air. Apa sebabnya? Karena mungkin kita kurang bersyukur pada Allah. Yang pertama, yang kedua, kita banyak dosa. Karena air itu beli lagi. Satu tangki itu 250.000 untuk bisa nyambung hidup di Palembang. Bisa mandi, bukan nyambung hidup, yang bisa mandi. Susah di sini air. Bahkan itu bukan rahasia umum. Bahkan sekarang saudara-saudara kita di Indralaya sudah kekeringan. Mereka sudah nggak ada pump, sumurnya kering, masya Allah. Ini juga patut antum syukuri yang airnya lancar. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita cukupkan sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan sifat yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Ada yang bertanya? Fadhal, yang ada yang bertanya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, kita lanjutkan. Juga seorang mukmin mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya yang bisa dibaca, yaitu Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah, ada ayat-ayat matluwah yang dibaca, yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Ada ayat-ayat kauniyah yang berwujud ciptaan. Nah, dan sebelum itu semuanya, sebelum mereka membaca ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah, ayat-ayat yang diturunkan yaitu Al-Qur'an, manusia itu sudah dibekali oleh Allah namanya fitrah. Dengan fitrah itu manusia bisa kenal Tuhannya, kenal Rabbnya, tahu Rabbnya siapa dengan fitrah itu. Nah, allati fatara an-nas 'alaiha,
yang Allah sematkan pada setiap jiwa manusia. Dan sebenarnya fitrah ini, selama fitrah ini terjaga, tidak perlu dalil akan keberadaan Allah. Allah itu ada atau tidak perlu. Karena fitrah manusia meyakini adanya saya, pasti ada yang menciptakan. Adanya telepon, tahu telepon? Pasti adanya sapi atau unta atau kerbau. Adanya jejak kaki, pasti ada orang yang lewat di sini. Adanya alam semesta, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dalil Al-Qur'an atau sunnah atau dalil kauniyah. Ini fitrah sudah. Fitrah manusia. Kok ada orang mengingkari adanya Tuhan, adanya Rabb semesta alam. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ini fitrahnya sudah rusak. Nah, dan juga termasuk beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada malaikat, dan juga malaikat termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak melihatnya. Jin juga alam tsani, alam yang kedua setelah alam manusia, ada alam namanya alam jin. Minal jinnati wan nas. Kita juga imani keberadaannya meskipun kita tidak melihat mereka. Kenapa? Kenapa harus kita imani? Karena Allah mengabarkannya dalam Al-Quran. Allah mengkabarkannya dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga mengkabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengimani segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk perkara yang gaib sudah saya terangkan tadi, sudah saya jelaskan tentang al-madiyah, hal yang sudah lampau, sudah berlalu dari hadapan kita, dan kita tidak menyaksikan kejadiannya, tapi disampaikan oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang kisah para nabi, kaum-kaum terdahulu seperti Nabi Nuh, Ibrahim alaihissalam, wal anbiya aqwamuhum, dan juga para nabi dengan umatnya seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan yang lainnya. Dan juga termasuk hal yang gaib, kejadian-kejadian yang akan terjadi masa datang, yang akan datang tapi belum terjadi, seperti asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat, yang kecil maupun yang besar. Yang kecil sebagian sudah terjadi. Yang kecil, banyaknya kematian, banyaknya pembunuhan. Subhanallah, di Palembang ini, masya Allah, orang itu sekali tebas 3 orang dibunuh. Masya Allah, mantap orang-orang sini. Dari mana Pak? Berkah-mati, masya Allah. Hati-hati ya kalau lewat berkah-mati. Astagfirullahaladzim. Ini yang terakhir, kasus yang sangat berbunuh 3 orang. Kita udah lalu. Astagfirullahaladzim. Banyak tanda-tanda hari kiamat, seperti munculnya para biduan-biduan. Ini yang tidak terjadi, biduan-biduan wanita. Seperti mulai maraknya pasar, ramainya pasar dan sepinya masjid-masjidnya Allah. Maraknya, digandrunginya alat-alat musik, naudzubillah min dzalik, dan ditinggalkannya kitab Allah Azza wa Jalla. Astagfirullah. Ini semuanya tanda-tanda hari kiamat. Ada sebagian tanda hari kiamat belum terjadi, seperti
ditaklukkannya tadi apa? Romawi, dan juga seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, dabbah binatang yang muncul nanti di Mekah, yukallimun nas, berbicara dengan manusia. Dan juga munculnya Dajjal. Baik, ini ada pertanyaan? Ini kelihatannya Pak Dokter kelihatannya ini. Coba untuk baca ini. Orang yang tidak sholat, mengerjakan sholat subuh, apakah munafik orang itu atau gimana? Bila orang tidak sholat subuh, bila orang yang tidak berjamaah sholat subuh, orang munafikkah orang-orang tersebut? Masya Allah. Bila orang tidak sholat berjamaah, sholat subuh, munafikkah orang tersebut? Pertanyaannya berat. Masih 4 menit. Ana tidak akan langsung menjawab, tapi ana akan berikan gambaran tentang para sahabat. Sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka kalau mendapati sahabat yang lainnya terlambat sholat, yu'azza thalathata ayyam, ditakziahi 3 hari. Jaman kepriwe bro, kepriwe kabar? Kepriwe itu kaifa, bahasanya orang berbes. Gimana kabarmu? Sehat? Keluarga sehat ya? Anak-anak sakit apa gimana? Sehat. Kok sehat, kenapa terlambat sholat? Takziah, didatangi sahabat, bawain kue, subhanallah, kayak berkabung gitu. Yu'azza, ditakziahi orang yang terlambat sholat. Terlambat sholat, bukan tidak sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ana cuma meriwayatkan, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun sharifun nifaq. Tidaklah kita jumpai orang-orang di zaman kami, pada zamannya Rasulullah SAW, meninggalkan sholat berjamaah, kecuali orang-orang itu adalah orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas kemunafikannya, yang meninggalkan sholat berjamaah. Abdul Mas'ud dan juga sahabat yang lainnya mengatakan, idza tafaqqadna rijalan atau rajulan fil jama'ati asabna bihim dhanna. Kalau kami enggak menjumpai sebagian orang itu ketika sholat berjamaah, kok enggak ada ini fulan, kami mulai suudzon sama dia. Jangan-jangan munafik dia. Ini standarisasi penilaiannya Pak. Kok ini diterapkan zaman sekarang? Aduh, kita tutup aja lah manusia. Munafik semua. Tapi nifak itu ada 2 macam. Nifak akbar, nifak asghar. Nifak akbar itu orang yang menyembunyikan kekufuran, jelas-jelas kufur. Menyembunyikan kekufuran. Tapi dia tampakkan keislaman. Seperti ini jelas dia kafir.
seperti kafirnya orang-orang munafik pada zamannya Rasulullah SAW. Adapun nifak yang kecil, dia muslim, dia beriman pada Allah, tapi dia punya dosa. Dia kadang berdusta, kadang dia mengingkari janji, dikasih amanat berkhianat, dipercaya berkhianat. Ini sifatnya orang munafik, tapi nifak yang kecil.